siang, perkenalkan saya Afriani Sinaga dari kelas 11 NIAT 3. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai resensi. Nah, yang terlebih dahulu kita bahas yaitu pengertian dari resensi. Apa itu resensi? Jadi, resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya, yang akan memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Terdapat juga beberapa unsur-unsur atau yang sering kita sebut dengan sistematika resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul harus dibuat semenarik mungkin dan mencerminkan isi karya tulis yang diresensi. Yang kedua, ada identitas buku. Identitas ini meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, lisensi buku, dan harga buku. Yang ketiga ada isi atau inti resensi. Isi ini merupakan bagian penting berisi sinopsis, ulasan singkat secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, serta bahasa yang digunakan. Yang keempat ada keunggulan dan kelemahan buku. Kelemahan dan keunggulan buku ini ditulis oleh penulis resensi secara objektif. Bagian yang kelima penutup, berisi ulasan mengapa buku tersebut dituliskan dan kepada siapa buku itu diajukan. Berisi simpulan bahwa karya tulis itu berisi baik atau tidaknya dan menarik atau tidak. Terdapat 3 jenis resensi, yaitu yang pertama resensi informatif. Resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua, ada resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, ada resensi evaluasi atau evaluatif. Resensi yang sangat detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Tujuan penulisan resensi antara lain yaitu memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi, mengajak pembaca berpikir, merenungkan dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas, memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Kaidah kebahasaan teks resensi yaitu yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata. Contohnya, bahwa, yakni, yaitu yang. Yang kedua, konjungsi temporal merupakan kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu. Contohnya sebelum, sejenak, sambil, lalu. Ketiga, konjungsi kausalitas merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Contohnya, yaitu, karena itu, sebab itu. Yang keempat, pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Biasanya ditemukan di akhir teks, berfungsi memberikan pendapat dan presensi kepada pembaca mengenai informasi dari suatu buku. Nah, kita masuk ke cara menulis resensi. Berikut adalah cara-cara menulis resensi buku dengan urutan yang benar. Yang pertama, pilih buku yang akan diresensi. Cara pertama yaitu memilih buku yang akan diresensi. Pertimbangkan buku dan genre buku yang ingin diresensi. Seseorang harus mengerti jenis buku apa yang diresensi. Apakah karya fiksi seperti novel, cerpen, antologi, dan lainnya, atau buku yang kita resensi termasuk jenis non-fiksi seperti sejarah, biografi, sains, dan lain-lain. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi. Tahap resensi selanjutnya yaitu membaca isi buku dengan teknik membaca cepat. Teknik ini digunakan untuk menghemat waktu sehingga tidak membutuhkan waktu cukup banyak dalam membaca. Caranya cukup sederhana, dengan mengambil intisari dari buku yang dibaca. Dan cara yang ketiga yaitu mencatat informasi buku yang akan diresensi. Catat informasi dan data buku yang kita resensi. Informasi yang ditulis berupa judul buku, pengarang, penerbit, cetakan, tebal buku, dan harga buku.
Yang keempat yaitu menuliskan poin-poin penting dalam buku. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit dalam meresensi buku. Kalian harus menemukan poin-poin dalam buku yang penting dan kemudian tuangkan dalam tulisan. Kalaupun ada catatan atau kutipan penting, tandai halaman buku tersebut. Tulis gagasan poin-poin ini dalam bahasa sendiri dan dengan ulasan yang singkat. Yang kelima, yaitu menuliskan isi dari resensi. Setelah menemukan poin-poin isi buku, kemudian tulis isi dari resensi buku tersebut. Berikan pandangan dan komentar dari buku yang kalian baca. Cara-cara menulis isi resensi ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan informasi umum mengenai buku. Yang kedua, membuat judul resensi buku. Yang ketiga, membuat ringkasan isi buku. Yang keempat, memberikan komentar dan penilaian terhadap buku. Yang kelima, mengangkat sisi lain dari buku. Yang keenam, mengulas manfaat membaca buku yang diresensi. Yang ketujuh, menulis kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menilai EYD dan sistematika resensi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi resensi. Terima kasih.